Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Shalom Denpasar, adalah salah satu gereja bentukan dari Organisasi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, yang ada di Pulau Dewata. Beralamat di Jalan Gunung Kapur, nomor 2. GPIB Shalom Denpasar memiliki jemaat sebanyak 212 keluarga yang telah terdaftar, terbagi dalam 4 sektor pelayanan. Jadwal ibadah umum GPIB Shalom Denpasar untuk minggu pertama sampai minggu ketiga adalah pukul 6 WITA dan 9 WITA. Sedangkan untuk minggu keempat dan minggu kelima adalah pukul 9 WITA. Gedung gereja yang ditempati oleh GPIB Shalom Denpasar memiliki keunikan yang jarang dimiliki oleh gereja lainnya, yaitu gereja oikumene, yang berarti gedung gereja ini digunakan oleh 2 denominasi gereja yang memiliki porsi kewajiban serta tujuan masing-masing. 2 gereja tersebut adalah GPIB Shalom Denpasar dan gereja GBI Rock Satelit Monang Maning. Gereja GPIB Shalom sudah berdiri sejak tahun 80-an, di mana proses pembangunan gereja dimulai dari pengumpulan dana diketuai oleh Iketut Miharsa BA dari Gereja Kristen Protestan Bali GKPB, dimulai dari tahun 1986 sampai 1992. Dalam proses ini terjadi pergantian tim pembangunan hingga akhirnya dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Persekutuan Umat Kristen PUK Perumnas Monang Maning nomor 03/PUK/, nomor Romawi 4/96 pada tanggal 27 Juli 1996. Dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan gereja oikumene yang saat itu masih belum mendapatkan penyematan nama gedung gereja tersebut. Mengenai penyematan nama Shalom pada gedung gereja itu, pada tahun 1998 sampai tahun 2000 terjadi beberapa perundingan dari tim panitia pembangunan. Hingga akhirnya didapatkan usulan dari Ketua Umum Persekutuan Umat Kristen PUK, yaitu D.H. Tuele BA. Beliau mengusulkan agar gedung gereja tersebut diberi nama Shalom. Gereja GPIB Shalom tentunya memiliki beberapa ruangan serta fasilitas yang ditunjukkan bagi jemaat demi kenyamanan dalam beribadah. Ruangan utama dalam gereja ini adalah ruang ibadah. Seperti namanya, ruangan ini merupakan tempat berlangsungnya rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Ibadah biasanya dipimpin oleh pendeta GPIB Shalom Denpasar, namun jika pendeta dari GPIB Shalom Denpasar mendapat pertukaran tugas, bisa dipimpin oleh pendeta dari jemaat lain yang masih tergabung dalam organisasi gereja GPIB. Bisa juga dipimpin oleh vikaris atau majelis bertugas ketika pendeta sedang ada halangan. Di dalam ruang ibadah terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan, seperti kursi, kipas angin, lampu, speaker, proyektor, dan layar proyektor. Rangkaian ibadah dijalankan dengan mengikuti tata ibadah yang ada, di mana dalam tata ibadah ini berisi urutan prosesi ibadah dari pembukaan hingga pengutusan. Terdapat pula kidung puji-pujian, ayat yang digunakan sebagai berita anugerah dan pemberitaan Alkitab. Ada pula yang dinamakan Warta Jemaat, di mana setiap lembarnya berisi pengumuman mengenai informasi kegiatan gereja 1 minggu ke depan. Pada ruang ibadah terdapat batasan wilayah antara seluruh umat dengan pendeta beserta majelis-majelis bertugas ketika ibadah, di mana umat gereja hanya boleh diam atau melakukan aktivitas peribadahan di wilayah khusus jemaat, karena untuk wilayah yang bernama altar gereja yang adalah tempat khusus bagi pendeta beserta majelis-majelis jemaat bertugas saja. Pada altar gereja terdapat 2 mimbar dengan ukuran besar dan kecil, di mana yang membedakan adalah penggunaannya saja. Mimbar besar
diperuntukkan bagi pendeta, sedangkan mimbar kecil digunakan oleh petugas atau penatua yang membacakan Alkitab, warta jemaat, dan berita acara. Selain mimbar, terdapat pula wilayah tim musik di mana merupakan tempat yang dikhususkan bagi seluruh pelayan musik. Ruang ini merupakan ruangan khusus bagi soundman, yaitu ruang sound system. Sesuai dengan namanya, ruang ini berisikan mixer atau alat yang diperlukan guna mengatur seluruh suara dari alat-alat seperti keyboard, organ, speaker, dan juga mic. Mixer tentunya sangat berpengaruh dalam kelangsungan ibadah, khususnya untuk suara-suara dari setiap alat yang digunakan, agar tidak mengeluarkan suara yang terlalu besar maupun kecil, sehingga suara yang dihasilkan dapat didengar dengan jelas oleh para jemaat. Di sebelah ruang sound system terdapat ruang konsistori gereja, di mana ruang ini selalu digunakan untuk melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum ibadah dimulai dan melakukan evaluasi setelah ibadah selesai bagi seluruh pelayan di minggu tersebut. Setelah evaluasi selesai, beberapa petugas gereja menghitung hasil persembahan dari jemaat yang didapat saat ibadah. Karena hasil persembahan nantinya akan dilaporkan pada bagian keuangan agar dapat ditulis juga dalam warta jemaat. Dalam ruang ini terdapat beberapa fasilitas pendukung seperti lemari, ruang kecil bagi pendeta untuk mengganti pakaian, kipas angin, kamar mandi, meja, kursi, dan dispenser air. Konsistori memiliki 2 lantai, di mana seluruh aktivitas dilakukan di lantai 1, sedangkan pada lantai 2 digunakan sebagai gudang bagi beberapa peralatan yang sudah tak terpakai lagi, di mana sebelumnya digunakan untuk acara Paskah, Natal, perayaan HUT gereja, ataupun organisasi pelayanan dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, di gereja ini juga terdapat toilet yang disediakan bagi jemaat yang ingin menggunakan kamar kecil untuk keperluannya. Terdapat 2 toilet di sini, di mana ketika masuk bisa juga dilihat ada fasilitas pendukung seperti cermin yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri sebelum kembali ke ruang ibadah. Di luar gereja terdapat tempat parkir yang disediakan bagi jemaat untuk memarkirkan kendaraan mereka dengan baik agar tidak menghalangi akses masuk ataupun keluar gereja dan juga jalan umum. Mengenai tempat parkir bagi umat yang beribadah, pihak gereja telah bekerja sama dengan masyarakat setempat dan Banjarmanut Negara mengenai izin peminjaman jalan di sekitar gereja untuk dijadikan tempat parkir dikarenakan kurangnya lokasi parkir mengingat lahan gereja yang tidak begitu luas. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan mengenai gedung gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Shalom Denpasar, yang menjadi topik pembahasan dalam video profil ini. Mohon maaf apabila masih ditemukan banyak kekurangan, baik dalam penyampaian informasi dalam bentuk verbal maupun melalui video, karena keterbatasan referensi maupun secara pribadi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini. Semoga penyampaian informasi ini bisa mendapatkan kritik dan saran dari khalayak umum yang dapat membangun demi menyempurnakan informasi ini ke depannya. Diharapkan informasi mengenai gedung gereja GPIB Shalom Denpasar dalam bentuk video profil ini dapat berguna bagi khalayak umum, khususnya bagi non-jemaat GPIB Shalom Denpasar dalam memperkenalkan secara garis besar.